never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo Sobat Bank Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kembali saya akan membahas konsultasi hukum dari sahabat viewers yang bertanya mengenai perceraian. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara untuk menggugat cerai suami ke pengadilan agama karena selingkuh, jadi suaminya selingkuh. Baik, saya akan menjawab secara general, yaitu cara menggugat cerai suami ke pengadilan agama. Caranya yang pertama adalah pastikan sudah memenuhi alasan-alasan yang kuat. Seorang istri jangan sembarangan menggugat cerai suaminya. Jangan hanya karena 1-2 minggu nafkahnya kurang atau misalkan pekerjaan suaminya nganggur. Ya itu ya jangan mudah untuk menggugat cerai. Tapi kalau misalkan alasannya sudah kuat, apalagi fatal, nah itu baru silahkan melangkah untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami melalui pengadilan agama. Nah ada 8 alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Itu penjelasannya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, silahkan cari di channel Pengacara Santuy Official ini. Itu ya, jadi pastikan alasan-alasannya sudah terpenuhi. Kalau alasan-alasannya sudah terpenuhi, maka siapkan persyaratan-persyaratannya. Siapkan berkas-berkasnya. Apa saja berkas yang harus disiapkan? Yang pertama adalah buku nikah asli. Buku nikah asli bagusnya dua-duanya diserahkan ke pengadilan agama. Tapi kalau hanya ada satu saja, pegang yang punya istri saja, si istri ini, itu juga boleh, silahkan. Kemudian buku nikah tadi selain aslinya juga difotokopi. Dan fotokopiannya itu ditempeli materai 10.000, kemudian dicap di kantor pos atau dileges di kantor pos. Kemudian KTP, fotokopi KTP dan fotokopiannya pun ini juga sama, ditempeli materai 10.000 dan dicap di kantor pos atau dileges. Nah, fotokopi KTP ini jangan difotokopinya digunting ya, tapi letakkan di kertas A4 lah, yang selembar itu ya. Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian selain itu kartu keluarga, fotokopi juga kartu keluarga, tempeli materai 10.000 fotokopiannya dan dicap di kantor pos. Itu berkas-berkas utamanya ada 3 teman-teman. Kalau sudah siap, maka silakan datang ke kantor pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Jadi jangan salah untuk mengajukan ke pengadilan agamanya. Gugatan cerai dari seorang istri kepada suami itu diajukan ke pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal istri tersebut berada. Meskipun suaminya misalkan tinggalnya di kabupaten yang lain, di daerah yang lain, tetap diajukannya ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri berada. Kemudian datang ke pengadilan agama tersebut membawa berkas tadi yang telah disiapkan. Kemudian sampaikan kepada petugas di sana untuk mengurus gugatan perceraian. Nanti akan diarahkan untuk menghadap ke meja posbakum, dan nanti di meja posbakum itu adalah pos bantuan hukum. Nanti akan diwawancarai mengenai permasalahan rumah tangga dan nanti akan dibuatkan yang namanya surat gugatan. Ya, kemudian di dalam surat gugatan itu alasannya harus dicantumkan. Kalau misalkan karena suaminya selingkuh sampai menikah lagi tanpa izin dari si istri, kemudian atau selingkuh sampai melakukan perzinahan, itu si istri harus punya buktinya. Apa buktinya? Nah ini kan tidak mudah. Begitupun dengan alasan-alasan yang lain, harus juga disertakan dengan bukti. Misalkan suami melakukan KDRT, harus ada buktinya. Jadi semuanya harus ada bukti, selain bukti formal tadi, buku nikah, KTP, dan KK. Setelah dibuatkan surat gugatan, nanti Anda diminta untuk memfotokopi surat gugatan yang sudah dibuatkan tadi. Biasanya di pengadilan agama ada fasilitas fotokopi di kantin kah atau di depan pengadilan tersebut juga ada. Kemudian setelah itu pendaftaran, silahkan daftarkan gugatan atau surat gugatan yang sudah dibuatkan oleh posbakum. Kemudian dokumen yang tadi saya sebutkan itu diserahkan ke meja pendaftaran. Setelah diproses di meja pendaftaran, Anda akan diminta untuk membayar panjar biaya perkara. Silakan bayar panjar biaya perkara ke loket yang sudah disediakan. Ada biasanya petugas bank yang juga standby di pengadilan agama tersebut. Jadi bayarnya langsung ke rekening pengadilan agama
ke petugas bank yang ada di pengadilan agama tersebut. Nah, setelah membayar panjar biaya perkara, biasanya Anda akan mendapatkan nomor perkara dan pendaftaran sudah selesai. Maka tahap selanjutnya tinggal menunggu surat panggilan untuk persidangan. Setelah ada surat panggilan untuk persidangan, silahkan datang sesuai waktu dan tanggal yang telah ditetapkan di dalam surat panggilan tersebut. Hadir dalam setiap persidangan dan ikuti proses-proses persidangan, dan apa yang diminta oleh hakim itu harus diikuti. Setelah proses persidangan selesai, nanti akan ada putusan. Kemudian setelah putusan, proses selanjutnya adalah penerbitan akta cerai. Dan setelah akta cerai terbit, bisa diambil di pengadilan agama tersebut. Itu saja konsultasi hukum yang dapat saya bahas pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan manfaatnya bagi Anda yang sedang membutuhkan informasi terkait hal ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, kami mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.